Dia punya dengan mujizat. Nabi. Apa mujizatnya? Itu tadi yang kakak baca. Apa itu? Bukan, Menghibur istri. bukan hanya itu. Malah umum. Kalau di dalam jadi yang Al-Quran mana tadi, mujizatnya? Oke, tadi yang minta mana di mana? Di Al-Quran kan? Oke. Minta di Al-Quran kan? Hilang ingatan. Oke, katamu Hilang hadis ingatan. itu sama seperti Tadi mintanya coba sebutkan mukjizat dan kelebihan nabimu di dalam Al-Quran kan itu kan? Ya. Nah, iya kan? Iya, Terus kamu bilang adanya di hadis. Makanya jangan sering-sering hilang ingatan, Kak Agatha. Terus kamu bilang di hadis jangan lah, itu banyak-banyak salah ketawa satunya. gitu kan. Bang, jadi seperti tadi saya ingat ya, di Quran nggak ada, adanya di hadis tadi Loh, kan? Aku kan Atau di Quran baca. Di mana manusia ketika kita mengikuti dia, silakan, itu kan suatu kelebihan itu. Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Oh, kamu nggak tahu Muhammad itu Allah? Coba yang tahu hari kiamat siapa? Allah. Loh, di hadis yang tahu hari kiamat tuh Muhammad. Berarti lebih hebat Muhammad daripada Yesus kalau gitu, Kak. Hari Kak. apa hari kiamat? Coba gue tanya. Gimana tuh, Kak? Coba hari apalah kiamat? Coba Hari Allah Jumat. tahu nggak di Quran? Yang tahu cuman Muhammad. Kalau harinya hari Jumat. Tapi Kakak mau diskusi, tapi Kakak ngoceh aja, gimana sih? Diskusi apa? Ya kan ditanya tadi. Oke. Hari apa? Hari Jumat. Tapi kapannya kita tidak ada yang tahu. Artinya Allah nggak tahu. Allah tahu. Tuhan Hari Bapa apa? pun tahu. Hari apa? Hari apa? Anak Kalau tidak Allah tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, kalau Allah tahu hari apa? Kan tidak ada dikasih tahu. Tuhan Kakak aja tidak ada kasih tahu. Berarti nggak tahu dong. Oh, berarti Tuhan Kakak nggak tahu gitu. Bapak tahu. Hari apa? Hanya Bapak yang tahu. Jawablah, hari apa? Hari di malam hari seperti seorang pencuri datang di tengah malam. Hari apa yang ditanya? Malam hari. Malam hari itu hari apa? Malam hari. Aduh. Nah, begitu jawabannya kan? Bingung sendiri kan? Berarti Allah tahu nggak? Allah tahu. Hari apa? Hari Jumat. Dalilnya di mana? Dalam hadis. Nah, mana? Coba buka hadisnya. Buka ya, tentang hari hadis. Jumat, tentang Ya, Jumat. Coba buka. Sebentar, kutunjukkan dalilnya. Iya. Bahwa hari, kalau dikatakan Rasulullah bahwa hari kiamat itu datangnya di hari Jumat ya. Tapi kalau misalnya Tuhan Kakak hari apa coba? Di malam hari apa tuh? Dia nggak ngasih jelas tahu. kayak gitu. Dia nggak ngasih tahu. Nggak ada ngasih tahu dia. Malam hari seperti pencuri dia bilang. Seperti pencuri, berarti banyak pencuri apa tuh? Kok Pencuri kan nggak pernah ngasih tahu botol. Oh gitu Makanya ya. pencuri ada yang ngasih tahu. Nggak bisa bahasanya agak dibaguskan sedikit, Kak. Bahasanya Botol itu memang bahasa apa? Bukan, maksud aku Loh, tuh botol bahasa apa? Saya tanya, emang botol apaan? bukan, maksud kita Ini itu botol. bahasanya Ini botol. kenapa kok di malam botol. hari ketika Ini kenapa pencuri. Botol? Ini botol loh. Ayo hadisnya. Kenapa di Bible kok bahasanya terlalu sarkasme gitu Gak Kak ya? usah baper, ini botol. Ini karena gue lagi pengen botol. Bukan, Oke. kalau aku nggak Hadisnya peduli aku Kak, mau Kakak bilang ku botol, mau Kakak Hadisnya, bilang ku hadisnya. panci. Hadis. Cepet keluarin hadisnya. Mau sebanyak ngomong. Mana hadisnya? Allah tahu atau Muhammad yang tahu? Silakan, buka dalilnya. Jangan banyak cakap. Cepat. Pura-pura nggak tahu buka mute. Ayo. Buka hadisnya, bro. Buka gigimu, Aisyah. Tunjukkan pada Fahri. Di mute. Buka hadisnya. Beginilah kalau diskusi gua undang sama- buka kamera tuh. Oke. Sabar.
Sebentar ya. Jangan lupa tap-tap yang di bawah. Ya teman-teman, di tap-tap kayak. Cepet buka aja dalilnya. Ya sabar. Gimana nggak di mute? Nggak bagianmu kok ngomong. Buka. Buka. A few moment later. Aduh, sayang sekali ya. Jangan di mute. Tapi katanya kalau di komalnya nggak mau nge-mute. Katanya Hadisnya orang berapa? Di Kristen ini mana? suka Hadis pendusta riwayat. sekarang nih. Ini Hadis menariknya riwayat. nih. Hadis riwayat. Abu Daud. Abu Daud. Buka kameramu, buka. Tunjukin. Bentar. Ku bukakan dulu. 10:47. Kenapa Kristen ini suka berdusta? Heran aku nengoknya ya. Abu Daud 10:47. Buka. Ya nah, Agatha. Buka. Ya. Lihat di dalam sholat khuf dikatakan di sini sesungguhnya di antara hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga dikatakan bahwa buka kamera aku, Kak. Iyalah, dari tadi diundang kok buka kamera. Buka on cam. Nanti kalau Tuhan Kakak hari apa jangan dibilang seperti datangnya pencuri Kak ya. Aduh, banyak kali sekali nih Tuhan nih. Suka kali bahasanya terlalu cepat buka. Kurang enak didengar, yang mencuri lah, yang berzina lah. Nah, dikatakan di sini Abu Daud ya telah menceritakan kepada kami, Harun bin Abdillah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Abu Asyad As-Sun'ani dari Aus bin Aus, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jum'ah, yang pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga diwafatkan, pada hari itu sangkakala ditiupkan, pada hari itu juga akan terjadi kematian seluruh penduduk langit dan bumi, maka perbanyak makan jasad para nabi. Muhammad. Yang bersabda ini hadis. Kalau hadis ini yang bersabda nih Rasulullah 883. Kok nggak ada di sini lain? Coba 883. Sunan Abu Daud nomor 883 coba. 883. Oh, yang tahu Rasul atau Allah? Rasul itu kan dari ilahi. Tapi nggak tahu kalau di Kristen ini kalau Rasulnya bukan dari ilahi, kita nggak tahu ya. Dengar. Kalau kamu mengatakan Allah tahu, di mana di dalam Quran dia tahu? Coba. Ini hari penting loh. Kok kenapa Allahmu nggak ngasih tahu di Quran gitu? Coba. Kenapa di Quran hari sepenting ini tidak ada? Coba. Kok malah di hadis? Nggak ada bro. Ya, tapi coba. katanya mau diskusi sama Kak Ripa, Bang Zuma, sama aku aja kayak gini cara berdiskusi gimana? Di dalam Quran, di dalam Quran, gaya-gaya edis nih. Allah tahu hari kiamat. Adakah di Al-Quranmu? Gitu. Kalau Kristen nih kayak gitu gayanya. Adakah di Quranmu? Gitu. Sekarang ini wahyu itu yang mana? Quran apa hadis? Keduanya. Keduanya. Jadi termasuk Tirmizi 1375 itu adalah wahyu Allah. Tirmizi 135 apa isinya? Coba kita lihat. Katamu hadis itu adalah wahyu Allah. Tapi dia serius. Di garis bawahi tentang hadis itu kan kalau misalnya dia palsu, doaif, itu tidak diterima. Tapi hadis yang bersumbernya dari benar-benar dari sabdanya Rasul itu yang berarti wahyu yang diterima dari Allah. Oke, di mana di dalam Quran dikatakan beriman gaya-gaya hadis lagi nih. Oh gitu. Beriman kepada hadis. Coba Ali Imran 33 ayat coba dikatakan. Baca. Kubacakan ya.
Yang aku senang kalau misalnya mau belajar kayak gitu, Oh iya akan dong, kukabarkan Al-Quran sekali-sekali lah. dan Masa? Alkitabnya. Oh, tenang Agatha, tenang. Kalau Islam ini, aduh, tenang saja lah, mudah sama kita itu. Tidak seperti orang Kristen yang kerepotan dia untuk dijawab. Oh iya. Boleh aku tanya? Loh kok itu tuh lo keluar Oh, jangan ya. Iya, benar. Boleh ku tanya. Ini dikatakan di sini ya bahwa Ali Imran berapa? tunggu. Kita ikuti. Kita harus ngecek ya. Ini penipu nih. Kok penipu? Emangnya Oke, Ali Imran Kristen? berapa, Bro? Ali Sabar Imran dulu, berapa? bro. Sabar. Allah Akbar. Mono. Ya, Ali Imran ayat 31 disatakan kul 31. in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu ya'rif lakum zunubakum. Kenapa kok ketawa Agatha? Apa coba katakanlah. Nah, katakanlah Muhammad, ya kata Allah ya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa Mana ngikuti kalian. hadisnya, Dek? Loh, aduh, ini beginilah Kristen nih. Jangan nipu. Tadi kau bilang di mana ada? Kan pertanyaan saya ingat ya, di mana Wahyu ada? lagi. Wahyu. Itu yang di bawah lagi ngebohongin kau. Makanya kau ngikut lagi di bawah. Ada memang yang nge-spill di bawah. Di mana Nah, Allah menyuruh kalian itu beriman kepada hadis? Di mana sih? Aduh, justru kalau Al-Quran ini bukan hanya hadis, tapi mengikuti aku. Aku tuh perkataannya, Artinya Quran doang dong. perbuatannya. Aduh, kasihan Artinya bukan sekali ya. doang dong. Aduh, Artinya Quran kasihan doang sekali. dong. Kenapa? Kasihan sekali ya. Loh, nih ya, gue baca ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku, berarti aku tuh apa tuh? Berarti seluruh Niscaya kepribadiannya. Allah Sama seperti dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Oke, berarti maksud kamu hadis ini adalah perkataan Perkataannya. Allah, wahyu Allah. Berarti kamu ngikuti Muhammad kan? Betul. Iyalah, harus Kalau mengikuti Muhammad Rasulullah. cebok Ati pakai Allah, 2 ati batu dan Rasul. 1 kering, kenapa kau nggak ngikut? Gimana? Gimana? Aduh, ketawa lagi. Oke, di dalam hadis Orang-orang Kristen ya, nih kamu kok kan banyak ngikutin. sedeng nih sekarang nih ya. Diskusi suka ketawa-ketawa. Benar, kamu kan ngikutin Muhammad Itu katamu. kalau diskusi adabnya dikedepankan. Dengar. Dan kasihnya. Cepat. Kok mulai lari sih? Nih, Nabi Muhammad itu cebok apa? pakai 2 batu. Hmm. Wahai umatku ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Udah cebok pakai 2 batu belum, Dek? 3. Udah. Jangan pakai air ya, Dek, karena Nabi Muhammad ketika dia dikasih air, dia ceboknya pakainya nyarinya batu. Berarti kau nggak cinta Allah. Dia dikasih air tapi nyarinya batu. Mana di hadisnya? Ini ketawa-ketawa orang Kristen ini kalau diskusi. Aduh Tuhan. Banyak yang sedeng. Memang ya, agak lain. Banyak yang sedeng kalau dibawa diskusi bicara ilmiah ketawa-ketawa gitu kan. Iya, jadi nih ya di dalam hadis ya. Mana hadisnya? Nabi Muhammad ya. Hadisnya mana di Bukhari hadisnya? 260 Jangan nanti ya. di Bukhari berapa? Oh, ini banyak ya, sebentar Iya, ya. sebutkan Nih aja. kamu harus nikahi dan nikahi bocil ya, menggaulnya 9 tahun ya. Oke. Boleh ya? Loh, itu ajaran Yesus juga itu. Loh. Lo ketawa. Langsung lari. Ingat hadis Ya, itu adalah wahyu dari Allah. Iya, Kalau benar. kamu mencintai Allah, ingat Ali Imran 31. Ingat. Kalau kamu mencintai Allah, Iya, fattabi'uni. Ya. ikuti. Maka ikutilah aku, kata Iya, Rasul. Iya. nabimu menikahi Aisyah 6 tahun, menggaulnya 9 tahun, udah diikuti belum?
Sekarang itu kan di dalam Islam itu kan perintahnya itu bukan ada yang wajib, ada yang Berarti sunnah. hadis ini nggak wajib, ada yang nggak wajib. Tidak, kalau menikahi Berarti wahyu tentang Allah umur ada yang anak nggak wajib. cuma lagi diperintahkan itu ada wajib Kamu gitu. bilang hadis itu juga adalah wahyu Allah. Kenapa ada Iya. wahyu Allah yang wajib dan yang tidak? Oh iya, itu untuk memudahkan umatnya. Tidak sama dengan Kristen. Kristen kan apa yang dikerjakannya kalian tidak ngerjakan. Cuma sekedar mahabbah tentang cinta, ketawa lagi kan. Jadi Aduh, gitu. kasihan sekali Jadi orang-orang gitu, oke. Kristen ini. Di dalam Banyak Bukhari yang sedeng 260 kalau coba, diskusi. coba. Ini Coba. satu ya. Ini hadis ya. Apa? Ini. Apa? Bukhari 260 coba. Kira-kira dia udah melakukannya belum? 260 kita lihat ya. Ya. Bukhari 260. Mendatangi istri pada waktu sama malam hari siang hari itu. Ketawa lagi. Serius. dibaca, Orang dibaca, Kristen dibaca. itu nggak ada yang waras ya. Dibaca dulu, dibaca. Ngomong sedikit ketawa, ngomong sedikit ketawa. Dibaca. Nah, coba aku baca. Belajar sehat Kak Agatha, banyak-banyak minum Yakult ya. Baca deh. Nabi SAW mendatangi istri pada waktu sama di malam hari atau di siang hari. Pada saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku Anas Malik radhiyallahu anhu, adakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Yang ditanyakan? Loh, kamu udah melakukan belum hadis ini? Maksudnya mendatangi istri kita siang dan malam Iya gitu. lah, dalam satu malam. Oh selalu lah. Kalau aku mendatangi istri aku siang dan malam, kenapa salahnya? Istri kita kok Udah- kan jangan udah 11 asalkan belum? jangan bersundal. Tunggu, dengerin ini ya. Jangan Mendatangi istrinya siang dan malam, yaitu 11 orang. Di bawah Iya. dikatakan saat itu ada 9 orang. Ini Sebenarnya 2 lagi siapa? Ini sebenarnya istrinya yang 9 atau yang 11 nih? dua-duanya betul. Cuma lagi kan saat itu ketika Rasulullah menggiliri istri-istrinya siang dan malam itu, istri Rasulullah tuh masih 9 orang. Jadi kamu sudah menggilir istrimu Jangan ketawa lagi Kak Agatha ya. Sudah menggilir istrimu. Image 9 Kristen orang. jadi jelek gara-gara Kak Agatha. Enggak. Gimana? Udah, kamu kan katanya ini kan wahyu dari Allah, ya kan? Iya. Kira-kira ini udah kamu lakukan belum ini menggilir 9 orang atau 11 orang? Kalau aku istri aku nggak ada sampai segitu banyaknya. Loh, berarti Kak. belum ngikutin Nabi. Belum. Niscaya kamu belum Kalau untuk mencintai segitu Allah. belum. Aku cuma mengaplikasikan dalam Al-Quran. Al-Quran kan mengatakan nikahilah olehmu 4, 3, 2 dan apabila engkau tidak mampu 2, 3, 4 itu menurut kamu berapa? 2, 3, 4 menurut kamu berapa itu? Loh, lebih dari 1. Iya, dan kalimatnya kan jelas. Dan apabila engkau tidak mampu berlaku adil, maka nikahi olehmu 1 orang saja. Jadi artinya karena ketidakmampuan aku baik secara finansial, mungkin aku tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri aku bisanya hanya kelemahan aku ya. Itu bisa cuma 1 Kak Agatha. Tapi kalau misalnya Kak Agatha Berarti mau belum memberi bisa. Kamu nggak memberi ngikutin Nabi kemudahan dong. tuh aku. Tunggu. Berarti kamu tidak bisa mengikuti Nabi dong. Kalau untuk itu mungkin. Wah, berarti kamu nggak mencintai Allah. Karena di dalam Ali Imran 31 dikatakan, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Lu kenapa kamu nggak ngikuti Allah? Tapi kan Allah berarti telah kamu tidak mencintai nabimu. Bukan. Loh. Allah akan berkata. Karena kamu nggak ngikutin. Dengar dulu. Kan Allah berkata, ya dikatakan bahwa Ya. Fastakumullah mastata'tum, bertakwalah engkau sebatas yang kemampuan engkau. La yukallifullahu illa wus'ahan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa kita itu untuk melakukan amal itu sesuai dengan kebatas kemampuan kita. Allah itu dia tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang memaksakan kehendak. Dan anehnya ada juga Berarti ini. kamu nggak mau ngikutin apalagi Nabi. itu. Berarti kamu nggak ngikutin Nabi. Beda. Batas kemampuan berarti dengan tidak mau tuh beda. Katanya kan gini, kalau gimana? kamu mencintai Allah, Iya. ikutilah aku. Berarti kalau kamu tidak mengikuti Nabi, berarti kamu tidak mencintai Allah dong. Tadi kan udah dijawab.
Iya, karena kamu Mahabbah itu, tidak bisa kecintaan menjadi sama kita, seperti Allah. kemampuan kita untuk mencintai tidak sama dia Kak Agatha. Ya, semua manusia itu tidak diberi kemampuan yang sama. Ketika aku ditakdirkan Allah tentang kemampuan aku hanya seperti itu, aku tidak bisa berbuat lebih. Karena kalau aku lakukan berarti jatuhnya aku zolim jadinya. Makanya Allah dengan tegas mengatakan fastaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah itu sebatas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang pun bagi engkau melebihi sebatas kemampuanmu. Itu kata Allah. Loh, kenapa Allah tidak menurunkan juga kekuatan 30 laki-laki sama seperti kepada kamu? Kalau misalnya Allah menurunkan kepadaku sama seperti menurunkan kepada Rasulullah, apa bedanya seorang nabi dengan manusia biasa? Memangnya kamu beda sama nabimu? Beda lah, nabi Apa kok. bedanya? Seorang nabi itu utusan Allah. Dia mempunyai mukjizat. Tapi apakah apa di Alkitab Kakak tidak berbicara tentang kelebihan seorang nabi? Nggak ada. Nggak ada ya? Kasihan sekali ya. Kalau Nggak kutunjukkan ada Memangnya gimana? di dalam Quranmu ada kelebihan nabimu? Itu salah satu yang dibaca tadi juga kelebihan. Apa Ketawa kelebihan lagi. nabimu di dalam Quran? Ketawa apa? lagi. Coba, Orang coba. Kristen ini banyak yang Coba, setting silakan. Ngomong Silakan sedikit tunjukkan ketawa banyak. kelebihan Ngomong sedikit nabimu. ketawa banyak. Silakan tunjukkan kelebihan nabimu dalam Quran. Tadi kan itu udah dibaca. Oh, Loh, di itu dalam bukan Al-Quran. Quran. Apakah Oh, hadis itu Quran? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Apakah itu Quran? Al-Quran kan telah dengan tegas mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Nabi, maka kita mendapat ridhonya Allah dan ampunannya. Apa itu bukan suatu kelebihan? Kalau memang Manusia dikatakan, manusia wahai, mana yang kita mengikutinya, kita dapat ridhonya Allah, dapat ampunan dari Allah. Coba. Itu Ya, suatu berarti- kelebihan namanya. Ya, apa kelebihan Nabi? Loh, kan udah dikasih tahu itu kelebihannya. Hanya kelebihannya adalah menggenjot 9 wanita dalam satu malam. Itu tapi hadis katanya. Kan kamu Tapi dalam bilang. Al-Quran. Jadi kita semua teman-teman tahu ya, kelebihan Tapi Nabi itu katanya adalah ceritanya dalam menggilir Al-Quran. kabar. Kan ini luar biasa, kita tepuk tangan ya. Ini orang Kristen ini Ini ya. kelebihan Allah. Tadi dimintanya dalam Al-Quran, sekarang lari. Dong. Kan kamu bilang itu tadi di situ di Quran nggak ada, adanya di hadis. Karena hadis sama dengan wahyu di dalam Quran. Jadi kelebihan Kadang Nabi akhirnya beleng-beleng kan kita kadang tahu. aduh. Sabar, kelebihan Nabi kita tadi sudah lihat ya, cebok dengan batu, ya kan? Inilah nanti Lalu di-mute nggak? Kayak gini mau bicara sama Kak Rifa katanya nih. 11 istrinya padahal ada 9 saat itu. Loh, kan kamu tadi, teman-teman ingat ya, kita tadi ingat ya, dengar ya, 1,7 orang di sini mendengar ya. Kelebihan Nabi ya itu apa? Menggenjot atau menggilir nabinya 1 hari 1 malam 11 orang. Loh itu, kita tepuk tangan loh. Ini mukjizat ya teman-teman ya. Luar biasa. Kok mukjizatnya adalah menggilir. Oke. Wah, Jadi keren. mintanya dalam Al-Quran. Oh, kan katanya tadi Inilah di kekristen-kristenan yang hadis. sering Sekarang hilang udah nggak akal mau sering hadis. ya. Sekarang udah main Quran. Tadi katanya minta Tadi di Quran di udah dalam mau. Al-Quran. Tapi sekarang ketika aku maunya bacakan hadis. Al-Quran, menjelaskannya ke hadis. Aduh, suka hilang akal. Saya tanya di Quran nggak Suka ada. Itu kan beleng-beleng tadi udah katanya. kelebihan. Loh, aku kan itu udah kamu kan? baca. Kelebihan Rasulullah itu ketika Allah Mujizatnya apa? katakan. Nih, Itu tadi kamu bilang mujizatnya. itu mujizat. Itu Mujizatnya kan mujizat adalah, dan kelebihannya. ya, mujizatnya Ketika apa? kita mengikuti Mujizatnya dia, apa? Oke, mujizatnya. ketika kita mengikuti dia, kita mendapatkan Saya nggak nanya itu. ampunannya. Saya nggak nanya itu. Tadi kamu bilang beda Aduh. manusia saya dengan Iya. Nabi. Nabi punya Dengan mujizat. Nabi. Apa mujizatnya? Itu tadi yang kakak baca. Apa itu? Bukan. Menggilir istri. Bukan Loh, hanya bukan. itu. Malah umum. Kalau di dalam Jadi yang Al-Quran mana tadi, mujizatnya? Oke, tadi yang minta mana di mana? Di Al-Quran kan? Oke. Minta di Al-Quran kan? Hilang ingatan. Oke, katamu Hilang ingatan. hadis itu sama seperti Tadi mintanya coba sebutkan mukjizat dan kelebihan nabimu di dalam Al-Quran kan itu kan? ya. Nah, iya kan? Ah, iya, Terus kamu bilang adanya di sering-sering. hadis. Makanya jangan sering-sering hilang ingatan Kak Agatha. Terus kamu bilang di hadis lah, Jangan itu banyak-banyak salah ketawa satunya. gitu kan. Jadi Bang, seperti Bang, tadi saya ingat ya, di Quran lagi. nggak ada, adanya di hadis tadi Loh. kan?
Aku kan Atau di Quran baca. Di mana manusia ketika di kita Quran ada? mengikuti Oke, dia, silakan, itu kan silakan. suatu Kalau ada kelebihan di itu. Quran, di Quran. Silakan, silakan di Aku Quran. sebutkan itu salah satunya. Ketika di Yang dalam mana salah Al-Quran satunya? Ali Sebentar, Imran sebentar. tadi Salah satunya ayat apa? 31, Sabar, salah sabar. satunya Sabar, sabar. Salah satu mujizat Nabi yang mana? ketika kita mencintai Rasul itu, lalu Allah mencintai dia dan mengampuni Itu dosa dia. mujizat. Sekarang Itu manusia mujizat. mana yang ketika kita mencintai dia? Iya. Itu mujizat. Cinta mujizat, guys. Oh iya. Itu salah satu kelebihan dan mukjizat seorang Rasul. Ketika kita mengikuti dia, mencintai dia, mengamalkan apa yang diperintah. Kalau kamu mencintai dia, itu namanya mujizat. Bro, ini mau di mana sih, bro? Jangan di-mute. Ini mau di mana Tapi sih, katanya bro? mau didiskusi. Bro, Kalau di bro, bro, malaku bro, bro. orang Sabar. Saya penasaran. di mute. Karena ini di mute lagi nih ya. Dengar, gantian. Di-mute lagi Dengerin nih. dengerin saya. Jadi mujizat Nabi adalah menggilir istrinya secara bersamaan. Tapi di dalam Al-Quran hilang ingatan lagi. Di Quran ada nggak? Tadi kan udah kubaca. Apa? Mencintai. Kalau laki-laki mencintai saya itu mujizat, bro. Loh beda. Kamu manusia kak. Coba googling arti definisi Nabi. mujizat. Sekarang mana Tuhanmu yang mata Coba, bentar. Coba mencintai kamu dapat googling. ampunan. Bro, 1,8 di sini nggak gila, mencintai itu mujizat, bro. Ya itu. Bro, masa Itu kamu mukjizat dan ngikutin kelebihan. Saja mengajarkan tentang cinta itu dan jadi ketika mujizat mencintai Allah dia kita itu bukan mujizat, mencintai itu bukan mujizat ya. sekarang sebutkan Atau kamu sekarang itu mau apa? bilang, tunjukin Sebutkan dong. Kalau di Quran kalau definisi kamu katakan, mujizat dulu, coba ya udah, belajar coba pintar kamu dulu. deh, kamu aja. Cobalah Coba. dulu. Enggak Loh, Anda tadi sampai bilang di dalam ketika mencintai kalian orang Allah mengikuti menghapuskan dosa itu bukan kelebihan. Aduh, orang di mana Kristen begini mujizat Muhammad? Di mana kapasitasnya. mujizat Muhammad? Coba mujizat Muhammad di mana? Yang mana yang Tadi kan udah dibaca. apa coba ulang? Ku baca ya. Ya. Kulang lagi ya di dalam Al-Qur'annya. Ya. Ya. Boleh. Ya. Boleh enggak? Ya, silakan. Jangan sering-sering hilang ingatan, Kak. Ya. Mujizat Qul in Nabi kuntum adalah tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu bukan suatu kelebihan bagi apa diri itu beliau. bahasa Indonesia dong? Bahasa Indonesia apa? Oh, bahasa Indonesia ya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah. Ketawa lagi nih, ketawa. Begini. Jika itu apa? Mujizat. Jika itu mujizat. Loh, tapi Kalau- perbuatannya itu pasti. Oh, Karena itu teman-teman, yang diinginkan ini dalam saya syariat. yang gila atau kalian yang gila ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi kalau ada laki-laki mencintai kalian, itu mujizat, guys. Disamakan. Ya, teman-teman di sini kalau ada yang mencintai Di-mute lagi. saya, sebentar. Teman-teman di Mute sini lagi. kalau ada yang mencintai saya, ya, jika kalian mencintai saya itu mujizat ya, guys ya. Begini, Luar orang-orang biasa. Kristen ini dangkalnya dia. Masa disamakan kakak sama para nabi? Aduh. Atau Tadi bisa kamu bilang disamakan? itu mujizat. Tidak bisa nggak disamakan? Kalau misalnya manusia itu dengan nabi bisa disamakan dalam Biblemu? Coba, mujizat adalah. Jangan coba-coba, jawab dulu. Bisa nggak disamakan? Saya definisikan. Mujizat adalah Nggak. perkara di luar kebiasaan yang dilakukan Manusia, kan? oleh Allah. Manusia kan? Nah, dengar. Ah, iya, makanya. Mujizat adalah perkara. Berarti Iya, perkara. kejadian ya. Ya, perkara. Bukan hanya perkara, itu kejadian. Di luar kebiasaan yang dilakukan Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan Kalau dia- kebenaran dan keabsahan risalahnya. Iya, benar. Di mana perkara yang luar biasa itu kayak gimana? Loh, perkara yang luar Sesuatu yang biasa wow. itu dengan mengikuti dia, kita mendapatkan ampunan dosa. Itu bukan suatu Jadi kelebihan. teman-teman kalau ngikuti peraturan rambu lalu lintas itu beginilah. mujizat ya, guys. Begini, kalau berarti teman-teman, orang Kristen menganggap kalau manusia ini sama dengan nabi katanya. Orang-orang Kristen teman-teman, Kan saya tanya mujizat nabimu. dia bahwa manusia itu Saya tanya yang dilakukan di nabi. mute, jangan di mute. Bro, mujizat itu yang ngelakuin lu atau nabi lu? Ya nabi, Loh, yang mencintai nabi lu atau dia? kita
kita. Berarti tadi kamu baca definisi. Oke ya. Dia udah bilang, yang melakukan mujizat siapa? Nabi. Yang mencintai kita. Berarti yang bermujizat kita. Kok dodol? Astaga Tuhan. Saya baru nemu ya orang kayak gini ya. Yang melakukan mujizat Nabi. Yang mencintai kita. Luar. Coba naik lagi yang tadi, naik lagi coba. Kita yang penting udah dapet ya, udah dapet poinnya bahwa mujizat itu adalah, kok ketawa semua? Jangan ketawa dong. Cuman itu yang bisa dilakukan si FDS ini. Udah. Jadi mujizat Nabi itu yang melakukan Nabi. Apa kok dikik? Tapi katanya sok berani. Dengar. Yang melakukan mujizat siapa? Memute dan tidak Yang akan melakukan mengkick. mujizat siapa? Baca lagi apa arti mukjizat. Yang melakukan mujizat apa? Baca lagi arti mukjizat. Kan kejadian tadi kau tadi baca bahwa yang namanya mukjizat itu suatu yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu kejadian yang luar biasa ya, melebihi dari kebiasaan manusia kepada seorang nabi yang membuktikan bahwa dia itu seorang nabi untuk keabsahan dia untuk menunjukkan risalah, kan begitu kan? Nah, gini kan, mujizat yang dilakukan Allah melalui nabi. Jadi yang dilakukan Nabi apa? Banyak hal. Loh itu tadi Ali Imran tadi apa? Dari Ali Imran tadi apa? Kalau dari Ali Imran tadi, ketika dia mengajarkan dan kita mengikuti cara ajaran dia. Guys, jadi kalau guru lagi ngajar kalian itu mujizat. Ya, jadi kalau guru kalian mengajar itu mujizat. Kapan hari Nabi itu mengajarin lo? Baru nemu loh ada kayak gini ya. Teman-teman harus tahu ya. Ternyata sekeren ini ya mujizatnya Nabi. Apa itu? Mengajar. Aduh Tuhan, memang harus sekali ya beretorika kayak gini ya. Ya, seperti ini kah? Coba guys, kalian pikirkan baik-baik tuh. Coba naik lagi deh. Mengajar, tadi katanya mencintai, sekarang mengajar. Dari satu ayat Quran, dia bisa mendefinisikan mujizatnya itu mengajar dan mencintai. Oke ya, tepuk tangan. Naik lagi FDS. Jadi mujizatnya dari Ali Imran ayat 31 adalah nanti di-kick lagi, di-mute lagi. Katanya tadi sotang. Bro, jadi mujizat itu yang melakukannya. Aku di komalku tidak akan meng-kick dan men-mute. Nah, dah. Ya, norak jawabannya. Bro, gini loh bro. Kalau seandainya kamu jadi ustadz ya. Kalau kamu seandainya jadi ustadz, mau kau bohongi kayak gini muridmu semua? Hah? Perkara luar biasa bro. Bro, ngajarin itu bukan perkara luar biasa. Agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya. Tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir, malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah,
yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.